Woi, woi, woi. Malam takbiran diwarnai tawuran dua kelompok remaja di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta. Dengan menggunakan batu dan petasan, tawuran ini merusak kios sembako. Diduga tawuran dipicu karena saling lempar petasan antara kelompok remaja dari RW 7 dengan RW 3. Ya namanya anak-anak kecil ya main petasan. Udah gitu kan ya nggak tahu iseng apa gimana, dia tuh arah petasannya ke sana. Mungkin warga sebelah nggak terima apa gimana, makanya terjadi kericuan sampai nyerang ke dalam-dalam. Apa tuh anak remaja nyerang ke sini nih. Pintu gerbang tutup. Nyerang Nyampe dari sana tuh. Dari luar gerbang tuh. Langsung ke sini. Itu ada anak kecil cewek. Nah, matanya sini berdarah. Nah, kaca pecahan ini kali. Jadi Bapak warungnya sempat kena tipu tawuran berarti ya? Iya, tawuran. Yang saya lihat dari sini. Selain merusak sebuah warung sembako, seorang anak perempuan juga terluka karena lemparan batu. Kini petugas berjaga di lokasi menghindari bentrokan susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petasan meledak di malam takbiran, 4 orang tewas. Hari Raya Idul Fitri tahun ini bersamaan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih, dua rumah ibadah beribadah secara berdampingan. Mudik dilarang, warga padati tempat wisata. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir di hari yang spesial ini untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang pada hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefani Patricia. Stefani, ada informasi apa saja di hari yang spesial pada hari ini? Ya, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait serba-serbi Lebaran. Dan tentunya kita juga akan lihat seperti apa kondisi di pos-pos penyekatan. Apakah masih ada warga yang nekat untuk berupaya mudik ke kampung halaman. Dan pemirsa, semuanya akan kami rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. Jelang Hari Raya, 3 warga desa Ngabean Mirit, Kebumen tewas akibat petasan yang sedang dibuat meledak. Sementara 1 orang warga Kediri, Jawa Timur tewas akibat ledakan petasan di rumahnya sendiri. Merayakan kemeriahan Lebaran dengan petasan berubah menjadi petaka bagi warga Kebumen, Jawa Tengah. Ledakan terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 5 atau menjelang berbuka puasa. Kuatnya ledakan membuat rumah hancur berantakan. Petasan meledak karena kecerobohan saat memasukkan serbuk petasan ke selongsong. Tim lapor masih lakukan olah TKP untuk mengetahui jenis dan banyaknya serbuk yang dipakai. Akibat kejadian ini, 7 warga Kebumen menjadi korban petasan yang meledak, di mana 3 warga tewas dan 4 warga lainnya mengalami luka-luka. Sementara di Kediri, Jawa Timur, diduga sedang membuat petasan, seorang warga desa Tanjung, Kecamatan Pagu, tewas akibat petasan yang sedang dibuatnya meledak. Rumah korban mengalami kerusakan yang cukup parah, dan korban berusia 37 tahun ini pun tewas mengenaskan. Saat peristiwa terjadi, ibu dan anak korban sedang berada di dalam rumah. Beruntung mereka selamat karena berada di ruangan yang berbeda. Orang tua korban mengatakan, korban setiap tahunnya memiliki tradisi rutin, yakni membuat petasan untuk dimainkan saat Lebaran. Kalau info dari orang tuanya itu biasa membuat petasan kecil-kecil itu. Itu memang dijual atau enggak dijual ya. Ya mungkin untuk merayakan kesenangan. Peristiwa tersebut kini ditangani oleh Polres Kediri. Sementara korban dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri.
Dari Kebumen, Jawa Tengah dan Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Cuhartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda di Hari Raya Idul Fitri tahun ini karena bersamaan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Tanpa mengurangi kehusyukan, 2 rumah ibadah di Grobogan, Jawa Tengah beribadah secara berdampingan. Sejak pagi, umat muslim dari Nusa Dua berdatangan ke Masjid Agung Ibu Batuta di Komplek Puja Mandala, Kuta Selatan, Badung, Bali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Protokol kesehatan pun diterapkan, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pengaturan jarak antar jemaah. Nah, bersebelahan dengan masjid, umat Kristiani di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa pada hari ini juga merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Momentum 2 hari raya yang digelar bersamaan ini membuat pengurus masjid dan gereja bekerja sama mengatur waktu ibadah. Sholat Id digelar pukul 6:30 pagi, sementara misa yang seharusnya berlangsung pada pukul 8 pagi menjadi pukul 5 sore nanti. Kami juga sudah koordinasi dengan para pemuka dari tempat ibadah lain, jadi khususnya di sebelah Gereja Katolik itu dengan Romo Adi. Jadi beliau jadi sangat paham sekali bahwa pelaksanaan sholat untuk orang muslim memang waktunya tidak bisa dirubah. Kalau itu memang jam 7 ya harus dilaksanakan jam 7. Alhamdulillah karena kebaikan daripada Romo Adi, jadi beliau menggeser waktunya. Tapi karena berhubung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim merayakannya pada jam yang hampir bersamaan, maka kita di Gereja Katolik mengambil kebijakan untuk mengadakan perayaan kenaikan Tuhan ini pada jam 6 sore. Ini semata-mata untuk mendukung pelaksanaan ibadah dari teman-teman kita yang beragama Islam dan supaya kegiatan mereka juga dapat berjalan dengan baik. Dari Badung, Bali, bergeser ke wilayah Buleleng. Di sini sejumlah pecalang atau petugas keamanan desa adat berbaur dengan aparat gabungan ikut membantu menjaga pengamanan jalannya sholat Idul Fitri di Masjid Jabal Rohmah, Desa Tista, Busung Biu, Buleleng, Bali. Di samping ikut menjaga kelancaran hari raya, juga sebagai bentuk tenggang rasa dan saling menghargai umat beragama dalam beribadah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, untuk memberi keleluasaan umat muslim beribadah sholat Idul Fitri, sebuah gereja menunda beberapa jam perayaan ibadah kenaikan Isa Al-Masihnya. Hal ini demi menghormati umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri, Jumat gereja sengaja menunda perayaan yang awalnya akan dilaksanakan pukul 7:30 pagi, diundur hingga pukul 9 pagi. Sebenarnya sesuai jadwal, kami akan merayakan pukul 7:30, tetapi untuk menghormati saudara-saudari umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Id, maka kami undurkan. Jadi jam 9 kami baru mulai perayaan Ekaristi, perayaan itu. Selain untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi, hal ini dilakukan untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, umat Islam di Jakarta merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Jamaah umat Islam sudah menggelar sholat Id berjamaah di sejumlah tempat, seperti di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sholat Id di Masjid Al-Azhar digelar secara terbatas dan dilaksanakan di lapangan. Salat Idul Fitri sebagai tanda hari kemenangan di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di lapangan terbuka. Salat dilakukan berjamaah. Khotib yang bertugas hari ini Haji Mas Adi Sultoni dan yang menjadi imam Haji Ahmad. Dalam salat Id di masa pandemi, pengurus Masjid Al-Azhar mensyaratkan para jamaah yang ikut salat untuk memakai masker selama pelaksanaan ibadah dan menjaga jarak serta mengutamakan protokol kesehatan. Selain itu, para jamaah juga diminta berwudu sejak dari rumah serta membawa sajadah sendiri-sendiri. Anak-anak diminta tidak diperbolehkan ikut dalam sholat Id berjamaah dan tetap di rumah. Salam pesan khutbahnya, khotib berpesan agar
para jemaah menjadi profil insan yang bertakwa meski kesulitan tengah mendera di tengah akibat pandemi COVID-19. Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi satu di antara masjid lain yang tetap menggelar sholat Idul Fitri. Sejak subuh, jemaah mulai berdatangan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Mayoritas jemaah yang datang sudah membawa alat sholat masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selama sholat Id berlangsung, pengurus masjid telah menerapkan jaga jarak berjamaah yang datang. Petugas gabungan tetap berjaga di sekitar masjid untuk memastikan sholat berjalan aman dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara lalu lintas di depan Masjid Sunda Kelapa, tepatnya di Jalan Taman Sunda Kelapa, sempat ditutup untuk mengantisipasi kendaraan yang melintas di sekitar masjid. Sementara sholat Idul Fitri di Masjid Al-Istaniyah, Johar Baru, Jakarta Pusat dihadiri oleh ribuan jemaah. Sholat Id tidak hanya terlihat di dalam masjid, namun hingga ke Jalan Keramat, Pulau Gundul. Lebih dari 1.000 jemaah memenuhi kawasan Masjid Al-Istianah, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk melaksanakan ibadah sholat Id pagi ini. Tidak hanya di dalam masjid, melainkan para jemaah juga menggelar sajadah di sepanjang Jalan Keramat Pulau Gundul, Jakarta Pusat. Meski di tengah pandemi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terlihat antusias menyambut hari kemenangan. Hal ini terlihat dari kehadiran jemaah sejak pagi sebelum sholat Id dimulai. Seluruh jemaah yang hadir diwajibkan menggunakan masker selama sholat Id berlangsung. Presiden Joko Widodo tunaikan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wakil Presiden. Sholat digelar terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Tiba pukul 6 pagi langsung menempati saf depan, sementara Ibu Iriana langsung menuju tempat yang telah disediakan. Tepat pukul 6:36 waktu Indonesia Barat, sholat Idul Fitri dimulai. Bertindak selaku imam sholat adalah Serda Ridwan Payopo yang dalam kesehariannya bertugas sebagai anggota tim Pampri Den 1 Grup A, pasukan pengaman Presiden. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dalam khotbahnya, Serda Payopo menyampaikan bahwa menjalankan amalan serta ibadah di rumah dan menerima keadaan dengan adanya wabah seperti ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di pendopo kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat dengan jamaah terbatas dengan Ustadz Abdul Muiz Ali sebagai khotib. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tidak menggelar open house sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelarangan open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari Bogor dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tentunya bukan hanya Presiden, Wakil Presiden, dan masyarakat umum yang ingin melaksanakan sholat Id hari ini. Para penghuni lapas pun juga ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah betul sekali Stefan dan juga pemirsa, di mana ribuan penghuni lapas melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Di mana ini ada ratusan narapidana mendapatkan remisi khusus di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah sudah bersama kami Bunga Cinka di sana. Halo, selamat siang Bunga. Bunga, bagaimanakah pemberian atau remisi di sana? Selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Hari ini ribuan
ribuan penghuni lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pukul 6 pagi tadi ada sebanyak 90 petugas dan hampir 2.000 narapidana yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, Kepala Lapas Tony Nainggolan ini membacakan remisi khusus yang ditujukan kepada narapidana yang berhak untuk mendapatkan remisi khusus hari raya ini dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari 3.852 narapidana, ada 1.067 narapidana yang mendapatkan remisi khusus. 2 diantaranya mendapatkan remisi khusus langsung bebas. Tadi Tony juga sempat menyampaikan bahwa harapannya narapidana yang telah kembali ke tengah keluarga dan telah kembali ke tengah masyarakat ini dapat menjaga nama baik dari LP Cipinang, Jakarta Timur. Nah, untuk kunjungan sendiri, karena masih dalam tengah pandemi COVID-19, kunjungan keluarga secara langsung ini tidak diperbolehkan. Namun pihak lapas telah menyediakan fasilitas, yaitu belasan monitor yang dapat digunakan oleh narapidana untuk melakukan silaturahmi kepada keluarganya secara virtual. Namun untuk kiriman sendiri dari keluarga seperti pakaian, makanan, dan juga barang bawaan lainnya, ini dapat diperbolehkan dan dapat diterima oleh petugas. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bunga Cinka melaporkan dari LP Cipinang. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, libur Lebaran tempat wisata di Ancol tetap buka. iNews yang akan kembali sesaat lagi.